Teman-teman, penikmat cerita-cerita horor di channel spesial horor dimanapun kalian berada. Salam sehat dan sukses selalu buat kalian semua. Kali ini, Mimin akan membawakan sebuah cerita horor terbaru berjudul Pondok di Belakang Kuburan. Buat kalian semua yang tidak sabar dan sudah penasaran, langsung saja selamat menyimak. Kalau kalian benar-benar berani. Sampai sekarang, aku masih tidak suka mencium bau kemenyan. Setiap kali aroma itu muncul, meski hanya samar dari acara ritual adat atau pembakaran sampah di sudut gang, perutku langsung terasa kosong. Tenggorokanku mengering, dan tanpa sadar aku selalu menoleh ke belakang. Karena ada satu masa dalam hidupku ketika bau itu selalu muncul sebagai penanda bahwa sesuatu yang mengerikan akan segera datang. Semuanya berawal dari sebuah pondok murah di belakang area pemakaman tua Alas Jati. 3 tahun yang lalu, aku dan 2 temanku, Rian dan Doni, terpaksa mencari tempat tinggal baru karena kontrakan lama kami akan dialihfungsikan oleh pemiliknya. Kami hanya diberi waktu 2 minggu untuk angkat kaki. Sebagai mahasiswa tingkat akhir yang sedang terseok-seok menyelesaikan skripsi, isi dompet kami lebih sering kosong daripada terisi. Setelah berhari-hari mencari selebaran dan di internet, kami menemukan sebuah pondok di batas wilayah pemukiman yang harganya sangat tidak masuk akal, sangat murah, bahkan untuk ukuran kantong kami yang cekak. Bangunannya sederhana, bergaya arsitektur lama dengan dinding semen abu-abu yang mulai kusam dan berlumut di bagian bawahnya. Atap sengnya sudah kecoklatan oleh karat, dan halaman depannya ditumbuhi rumput liar setinggi betis. Di dalamnya ada 3 kamar tidur, dapur sempit yang gelap, dan sebuah sumur pompa tua di bagian belakang pondok. Pemiliknya seorang pria parubaya yang tinggal di kota seberang. Bahkan tidak mau repot-repot datang untuk menunjukkan lokasi. Beliau hanya menyuruh keponakannya, seorang pemuda lokal yang tampak enggan berlama-lama di sana, untuk menyerahkan kunci kepada kami. Saat pertama kali melangkah ke halaman belakang pondok, aku langsung menyadari satu hal yang membuat dadaku agak sesak. Ada area pemakaman tua tepat di balik pagar bambu yang sudah reot. Itu bukan pemakaman umum yang bersih dan terawat. Makam-makam di sana tampak sangat tua. Batu-batu nisannya miring dan sebagian besar telah tenggelam di balik rimbunnya semak liar dan pepohonan beringin besar yang tumbuh acak. Membuat area itu terlihat seperti hutan mati di tengah siang hari yang terik. "Kok bisa semurah ini ya, Mas?" tanya Doni memecah keheningan sambil memandangi deretan nisan tua di balik pagar. Keponakan pemilik rumah hanya mengangkat bahu sekilas. Tangannya sibuk memainkan kunci busuk di genggamannya. "Tidak tahu, paman saya cuma mau rumah ini ada yang menempati. Sebelumnya pernah ada yang sewa, Mas," selidik Rian. "Pernah," jawab pemuda itu pendek. "Terus, kenapa mereka pindah?" tanyaku, merasa ada yang tidak beres dengan sikapnya yang terlalu defensif. Pemuda itu menatapku sekilas. Sebuah senyuman tipis yang dingin terukir di wajahnya. Senyum paksa yang sama sekali tidak mencapai matanya. "Mungkin karena mereka tidak tahan bertetangga dengan yang di belakang." Ia lalu tertawa kecil. Suara tawa yang kering dan terdengar tidak nyaman di telinga. Hari pertama kami pindah berjalan cukup melelahkan namun normal. Kami sibuk menyapu debu tebal
memindahkan kardus-kardus buku, dan menata kasur lipat kami masing-masing. Malamnya, karena terlalu lelah untuk memasak, kami membeli nasi bungkus dan makan bersama di ruang tengah yang hanya diterangi sebuah lampu pijar kuning yang sesekali berkedip. Semua terlihat biasa saja, hingga jarum jam dinding menunjuk tepat ke angka 12 malam. Brak! Listrik padam seketika. Pondok itu langsung tenggelam dalam kegelapan yang pekat dan pengap. Sial, pasti sekeringnya turun lagi, gerutu Doni dari kegelapan. Kami segera menyalakan lampu senter dari ponsel masing-masing. Cahaya putih yang tipis mulai memotong kegelapan, menciptakan bayangan-bayangan panjang yang aneh di dinding semen pondok. Beberapa menit kemudian, terdengar suara dengung pelan dan lampu pijar kembali menyala lambat. Tidak ada yang aneh. Setidaknya begitu pikir kami saat itu. Namun, ketika aku berjalan ke arah jendela ruang tengah untuk memastikan apakah rumah-rumah di kejauhan juga mengalami mati lampu, mataku menangkap sesuatu di luar sana. Di antara reruntuhan nisan tua dan bayang-bayang pohon beringin yang pekat, ada seseorang yang sedang berdiri. Sosok itu berdiri tegap, sangat tinggi dan kurus, mengenakan pakaian putih yang tampak lusuh. Ia hanya diam di sana, di tengah kegelapan pemakaman, seolah-olah sedang menatap lurus ke arah jendela tempatku berdiri. Aku mengerutkan kening, mencoba memfokuskan pandanganku melewati kaca jendela yang agak berdebu. Coba, lihat itu, kataku setengah berbisik sambil menunjuk keluar jendela. Namun begitu Doni dan Rian melangkah mendekat dan aku menoleh kembali ke arah pemakaman, sosok tegak itu telah lenyap. Hanya ada lambaian daun beringin yang tertiup angin malam yang dingin. Apaan? Kosong begitu, kata Rian sambil menepuk bahuku. Aku terdiam, mengusap tengkuku yang mendadak terasa merinding dingin. Aku meyakinkan diriku sendiri bahwa itu hanyalah bayangan pohon atau ilusi mataku yang kelelahan setelah seharian mengemas barang. Dan aku memilih untuk melupakannya malam itu. Andai saja aku tahu, itu adalah ketukan pertama dari teror yang akan menguji takdir kami di pondok ini. Malam kedua di pondok terasa jauh lebih dingin dari malam sebelumnya. Angin dari arah pemakaman tua Alas Jati berembus melewati celah-celah ventilasi kayu yang mulai rapuh, membawa hawa lembab yang menusuk tulang. Aku terbangun sekitar pukul 2 dini hari. Awalnya aku tidak tahu apa yang membuat mataku mendadak terjaga. Kamar begitu gelap gulita. Kipas angin gantung di langit-langit berputar lambat dengan suara derit halus yang monoton. Sementara Rian, teman sekamarku, tertidur pulas di kasurnya dengan nafas yang teratur. Namun, begitu kesadaranku terkumpul sepenuhnya, aku menyadari ada sesuatu yang ganjil. Tok, sret, tok, sret, tok, sret. Sebuah suara ketukan yang pelan, berat, dan sangat teratur terdengar dari kejauhan. Aku menajamkan pendengaranku. Suara itu bukan berasal dari dahan pohon yang mengetuk atap seng. Bukan pula suara pintu yang berderak ditiup angin. Itu adalah suara logam yang menghantam tanah keras, disusul oleh bunyi gesekan tanah basah yang disekop. Seseorang sedang menggali di belakang rumah, di area pemakaman. Aku duduk perlahan di tepi kasur menatap jendela kamar yang langsung menghadap ke arah kuburan liar di belakang. Suara itu terus terdengar tanpa jeda, konstan dan berirama. Pikiran logisku mencoba mencari penjelasan hangat. Mungkin
Ada warga desa yang meninggal malam ini dan para penggali kubur sedang mempersiapkan liang lahat untuk pemakaman esok pagi. Namun, semakin lama aku mendengarkan, kejanggalan itu semakin terasa nyata. Mengapa mereka menggali dalam kegelapan pekat tanpa ada suara obrolan manusia sama sekali? Biasanya, penggali kubur di desa selalu bekerja berkelompok dan mengobrol pelan untuk mengusir kantuk. Tapi di luar sana, hanya ada keheningan mati yang pekat, yang sesekali dirobek oleh suara sekop yang menusuk tanah. Tok, seret. Aku tidak bisa memejamkan mata lagi sepanjang sisa malam itu. Keesokan paginya, di meja makan, aku menceritakan kejadian itu kepada Rian dan Doni saat kami sedang menyeduh mie instan. Doni langsung terkekeh pelan. "Kamu itu cuma kecapean, Dra. Makanya jadi halusinasi yang aneh-aneh. Mana ada orang menggali kubur sendirian jam 2 subuh tanpa penerangan." "Tapi aku benar-benar mendengarnya, Don," ujarku bersikeras. Suaranya jelas sekali, seolah-olah galian itu tidak terlalu jauh dari pagar bambu kita. Mungkin saja suara garukan musang atau anjing liar yang sedang mencari makanan di dekat makam, timpal Rian sambil melahap makanannya. "Sudahlah, jangan dipikirkan. Hari ini kita harus fokus menyelesaikan bab 3 skripsi kita." Aku terdiam, memilih untuk mengalah dan mengubur rasa penasaranku. Aku sangat berharap mereka benar. Namun, harapan itu hancur pada malam berikutnya. Malam ketiga, jarum jam menunjukkan pukul 1:47 pagi. Kami bertiga masih terjaga di ruang tengah, duduk melingkar di depan laptop masing-masing yang layarnya menyala terang. Suasana sangat sunyi, hanya diiringi suara ketikan keyboard yang saling bersahutan. Tiba-tiba, ketukan itu kembali terdengar. Tok, sret. Ketika tangan Doni di atas laptop langsung berhenti seketika, Rian mendongak. Matanya melebar, menatap ke arah dapur yang berbatasan langsung dengan halaman belakang. Tok, sret, tok, sret. Suara itu terdengar jauh lebih jelas, lebih dekat, dan lebih nyaring dibanding malam sebelumnya. Seolah-olah lapisan tanah yang digali kini semakin tipis. Itu suara apa?" bisik Doni. Suaranya mendadak bergetar. Ia menatapku dengan wajah yang perlahan kehilangan warna. "Aku sudah bilang kan kemarin, ada yang sedang menggali di luar," jawabku dengan suara tertahan. Rian terdiam, lalu berdiri dari duduknya dengan ragu-ragu. Kita periksa saja lewat pintu dapur, biar kita tahu siapa yang usil malam-malam begini di belakang." Meskipun diselimuti ketakutan, rasa penasaran yang mendesak membuat kami bertiga melangkah bersama menuju dapur yang gelap. Doni memegang senter dengan tangan yang gemetar, mengarahkan sinarnya ke pintu kayu halaman belakang yang terkunci rapat. Di balik pintu itu, suara galian masih terus terdengar. Tok, sret. Dengan gerakan cepat, Rian meraih slot kunci, memutarnya dengan bunyi klik yang keras, lalu menyentak pintu itu hingga terbuka lebar. Brak! Hembusan angin malam yang sangat dingin bercampur aroma tanah basah langsung menerpa wajah kami. Doni segera mengarahkan sorot lampu senter ke arah kegelapan pemakaman liar alas jati. Cahaya putih itu menyapu rumput liar yang bergoyang lambat, nisan-nisan tua yang bisu dan dahan beringin yang meliuk-liuk. Dan seketika itu juga, suara galian itu berhenti. Mendadak sunyi senyap, tidak ada seorang pun di sana. Tidak ada penggali kubur, tidak ada warga, bahkan tidak ada hewan liar. Hanya ada kegelapan pekat
yang seolah siap menelan cahaya senter kami. "Kosong," bisik Rian dengan nafas memburu. Kami bertiga berdiri mematung di ambang pintu menatap hamparan kuburan yang sunyi. Namun, tepat sebelum kami memutuskan untuk menutup kembali pintu tersebut, hembusan angin malam kembali datang, dan kali ini angin itu membawa sesuatu yang lain. Bukan sekedar bau tanah basah, melainkan aroma wangi yang sangat pekat, manis, sekaligus menyesakkan dada. Bau kemenyan terbakar. Aroma kemenyan itu tidak hilang keesokan harinya. Seminggu setelah kami menempati pondok di belakang Alas Jati, gangguan tersebut bermutasi menjadi sesuatu yang lebih sulit diterima oleh akal sehat. Hari itu, hujan turun rintik-rintik sejak sore, menciptakan udara lembab yang memerangkap bau tanah dan pembusukan di sekitar pemakaman. Kami bertiga sedang berkumpul di ruang tengah untuk fokus mengerjakan draft skripsi. Keheningan di antara kami hanya diisi oleh suara rintik hujan yang menghantam atap seng tua dan deru pelan kipas angin. Tiba-tiba, Doni mendongak dari layar laptopnya mengendus udara beberapa kali. "Kalian mencium sesuatu tidak?" tanya Doni, dahinya berkerut. Aku ikut menghirup nafas dalam-dalam. Awalnya tidak ada apa-apa selain bau debu karpet tua. Namun perlahan, sebuah aroma yang sangat pekat dan manis mulai merayap masuk ke dalam hidung. Kemenyan. Sangat menyengat. Seolah seseorang baru saja membakarnya tepat di bawah hidung kami. "Siapa yang membakar kemenyan jam segini?" gerutu Rian, wajahnya menunjukkan ketidaknyamanan yang jelas. "Mungkin warga di sekitar sini sedang ada ritual," sahutku, mencoba mencari kemungkinan logis. "Rumah terdekat dari sini jaraknya hampir setengah kilometer, Dra," potong Doni dengan nada gemetar. "Asapnya tidak mungkin sepekat ini kalau ditiup angin dari sana. Apalagi di luar sedang hujan deras." Untuk memastikan, kami memutuskan untuk memeriksa seluruh sudut pondok. Kami memeriksa kompor di dapur, mati dan bersih. Kami memeriksa halaman depan yang basah. Hanya ada genangan air hujan. Terakhir, kami membuka pintu belakang yang menghadap langsung ke Alas Jati. Di luar sana hamparan makam diselimuti kabut tipis yang dingin, namun anehnya, bau kemenyan di luar justru terasa lebih samar dibandingkan di dalam rumah. Aroma mengerikan itu seolah bersumber dari dalam fondasi pondok ini sendiri. Bau itu bertahan selama hampir 2 jam sebelum akhirnya menguap begitu saja tanpa jejak, menyisakan rasa mual di perut kami. Namun, teror sesungguhnya baru saja dimulai. Seiring dengan semakin seringnya bau kemenyan itu muncul di hari-hari berikutnya, kami mulai melihat hal-hal yang tidak seharusnya ada. Awalnya, hanya sekilas di tepi penglihatan kami. Bayangan putih yang berdiri kaku di antara nisan-nisan tua yang tertutup semak. Sosok yang seolah-olah mengawasi kami dari balik batang pohon beringin besar. Sosok perempuan dengan gaun putih kusam yang muncul selama beberapa detik sebelum akhirnya melenyap saat kami mencoba memfokuskan pandangan. Ia tidak pernah mendekat, tidak pernah bersuara, namun keberadaannya terasa sangat konsisten, seolah ia sengaja ingin kami tahu bahwa kami sedang diawasi. Puncaknya terjadi pada hari ke-10. Sore itu sekitar pukul 5, aku sedang mencuci piring sendirian di dapur. Rian sedang tidur di kamar sementara Doni pergi ke warung depan untuk membeli persediaan makanan. Suasana dapur sangat sunyi, hanya diiringi gemericik air dari keran pompa yang mengalir ke bak cuci piring. Di depan bak cuci piring, terdapat sebuah jendela kaca kecil yang langsung menghadap ke arah pekarangan belakang dan Alas Jati.
Karena hari mulai gelap, kaca jendela itu mulai memantulkan bayangan bagian dalam dapur dengan jelas seperti cermin. Saat aku sedang mengeringkan sebuah gelas, mataku tidak sengaja menatap pantulan kaca tersebut. Jantungku rasanya berhenti berdetak seketika. Di dalam pantulan kaca itu, tepat di belakang punggungku, berdiri seorang perempuan. Ia mengenakan gaun putih yang tampak lusuh dan kotor oleh noda kecoklatan seperti tanah kering. Kepalanya sedikit miring ke samping dengan mata yang cekung dan gelap menatap lurus ke arah tengkukku. Dengan sekujur tubuh yang mendadak kaku karena syok, aku langsung membalikan badanku dengan cepat. Kosong. Di belakangku hanya ada meja dapur yang berdebu dan pintu kamar mandi yang tertutup rapat. Tidak ada siapa-siapa. Aku menarik nafas lega yang gemetar, mencoba menenangkan debaran jantungku yang menggila. Namun saat aku perlahan kembali menatap kaca jendela di depanku, pantulan perempuan bergaun putih itu masih ada di sana. Ia tetap berdiri di posisi yang sama di dalam cermin kaca, menatapku dengan dingin tanpa ekspresi. Dan saat aku mengamati pantulan itu lebih seksama dengan sisa keberanianku, aku menyadari satu hal yang membuat seluruh bulu kuduku berdiri tegak. Di dalam pantulan kaca, sosok itu tidak berdiri di dalam dapur bersamaku. Ia berdiri jauh di luar sana, di tengah-tengah gundukan makam alas jati. Namun entah bagaimana, di dalam kaca jendela ini, wajah pucatnya terlihat begitu dekat, seolah-olah wajah kami hanya terhalang oleh selembar kaca tipis. Setelah sore yang mengerikan di dapur itu, aku mulai kehilangan kemampuan untuk tidur dengan tenang. Bukan hanya karena bayangan perempuan bergaun putih itu terus membayangi pikiranku, tetapi karena atmosfer di dalam pondok ini terasa berubah secara drastis. Udara di dalam rumah terasa semakin berat, dingin, dan pekat oleh aroma kemenyan yang kini muncul hampir setiap jam, terutama saat malam mulai merayap naik. Kami bertiga mulai jarang berbicara. Ketegangan yang tidak kasat mata membuat kami mudah tersinggung. Tugas akhir kami terbengkalai begitu saja di atas meja ruang tengah. Gangguan ini mulai memakan korban fisik ketika Rian mendadak jatuh sakit di hari ke-12. Tubuhnya mendadak demam tinggi, kulitnya pucat pasi, dan ia terus-menerus mengigau tentang gundukan tanah basah. Suatu dini hari sekitar pukul 3, aku terbangun karena mendengar suara bisikan serak dari arah kasur Rian. Ketika aku menyalakan lampu senter ponsel, aku melihat Rian sedang duduk tegak di atas kasurnya. Matanya terbuka lebar, namun tatapannya kosong membentur dinding semen di depannya. Tubuhnya basah kuyup oleh keringat dingin. "Rian, kamu bangun?" tanyaku sambil perlahan mendekatinya. Ia tidak menjawab. Tangannya yang gemetar perlahan terangkat menunjuk ke arah dinding belakang lemari pakaian tua yang membatasi area kamar kami dengan gudang kecil di belakang dapur. "Dia marah," bisik Rian. Suaranya terdengar parau dan sangat asing di telingaku. "Siapa yang marah, Yan?" tanya Doni yang juga terbangun karena suaraku. Rian perlahan memutar kepalanya ke arah kami. Senyuman tipis yang mengerikan terukir di bibirnya yang pecah-pecah. "Yang dikubur hidup-hidup." Setelah mengucapkan kalimat itu, Rian langsung ambruk ke kasurnya dan tertidur pulas kembali. Keesokan paginya, saat kami tanyakan, ia sama sekali tidak mengingat kejadian semalam. Namun rasa penasaran sekaligus ketakutan yang mendalam membuatku dan Doni tidak bisa tinggal diam. Kami menatap lemari pakaian tua yang ditunjuk Rian semalam. Lemari kayu jati yang sangat berat itu tampaknya sudah ada di sana sejak sebelum kami menyewa pondok ini. "Don, bantu aku menggeser lemari ini," kataku. Doni sempat ragu.
Namun ia akhirnya mengangguk dan kami berdua mengerahkan seluruh tenaga untuk menggeser lemari kayu besar itu dari dinding kamar. Saat lemari itu bergeser sekitar setengah meter, jantung kami berdegup kencang. Di balik lemari itu, di dinding semen yang kusam, terdapat garis samar berbentuk persegi panjang. Sebuah pintu kayu tua yang sengaja dicat abu-abu senada dengan dinding agar tidak terlihat. Pintu itu tidak memiliki gagang maupun lubang kunci, hanya papan kayu yang dipaku mati pada kusennya. "Kenapa ada pintu yang disembunyikan seperti ini?" bisik Doni dengan wajah memucat. Di denah rumah yang dikasih keponakan pemilik pondok, bagian belakang kamar ini seharusnya langsung berbatasan dengan dinding luar gudang. Ini berarti ada ruang tambahan yang sengaja dihilangkan dari denah resmi pondok ini. Dengan menggunakan obeng besar dan palu, kami terpaksa merusak paku-paku penutup pintu tersebut. Begitu papan kayu terakhir berhasil terlepas, pintu itu terbuka dengan derit engsel berkarat yang memekakkan telinga. Kriet. Seketika itu juga, kepulan hawa dingin yang sangat busuk bercampur bau kemenyan yang teramat pekat menyembur keluar dari dalam ruangan, membuat kami terbatuk-batuk hingga mata kami perih. Ketika debu mulai mengendap, aku mengarahkan lampu senter ke dalam ruangan gelap gulita berukuran 2 kali 2 meter tanpa jendela tersebut. Dan apa yang kami temukan di dalam membuat kami membeku di tempat. Ruangan itu dipenuhi oleh benda-benda aneh. Di sudut ruangan terdapat sebuah meja kayu kecil yang dipenuhi sisa-sisa lilin hitam yang telah meleleh, botol-botol kaca berisi cairan keruh, dan potongan kain kafan bertuliskan simbol-simbol merah yang aneh. Namun yang paling mengerikan adalah dinding ruangan tersebut. Dinding itu dipenuhi oleh puluhan foto lama yang ditempel acak. Hampir seluruh foto memperlihatkan sudut-sudut pemakaman tua Alas Jati di belakang pondok. Di atas meja kayu, di antara tumpukan barang mistis itu, tergeletak sebuah buku catatan tebal bersampul kulit hitam yang sudah lapuk digerogoti waktu. Aku melangkah masuk dengan kaki gemetar, lalu mengambil buku itu. Saat ku buka lembaran pertamanya, goresan tulisan tangan dengan tinta hitam tebal langsung menyapa mataku. "Penjaga sudah tenang." Aku membalik halaman berikutnya secara acak dan menemukan kalimat lain yang ditulis berulang kali dengan spasi yang tidak teratur. "Ikatan berhasil. Jangan sampai rumah ini kosong. Jika kosong, penjaga akan lepaskan yang di bawah." Aku dan Doni saling berpandangan dalam keheningan yang mencekam. Kini kami tahu, pondok murah yang kami sewa ini tidak sedang menyembunyikan masa lalu yang biasa. Ada rahasia gelap yang sengaja ditinggalkan di sini. Dan rahasia itu mengalir langsung ke arah makam-makam tua di belakang rumah kami. Malam itu, hujan turun jauh lebih deras dari malam-malam sebelumnya. Angin kencang menghantam dinding papan pondok dengan keras, membuat daun-daun pohon beringin di pemakaman tua Alas Jati saling bergesekan, menciptakan suara mendesing panjang yang terdengar seperti bisikan ratusan orang. Kami bertiga duduk melingkar di ruang tengah dengan lampu pijar kuning yang berkedip gelisah di atas kepala. Buku catatan bersampul kulit hitam milik penghuni lama itu tergeletak di tengah-tengah kami. Tidak ada satupun dari kami yang berani menyentuhnya lagi. Namun rasa penasaran yang bercampur ketakutan luar biasa memaksa kami untuk terus membahas isinya. "Pelaku ritual," bisik Doni dengan suara bergetar memecah keheningan. "Orang yang tinggal di sini sebelum kita. Dia pasti seorang pelaku ritual yang melakukan sesuatu dengan kuburan di belakang." Rian, yang kondisi fisiknya masih agak lemah setelah demamnya mereda, menatap buku itu dengan pandangan kosong. "Kalau dia mengikat sesuatu di belakang, lalu kenapa dia menulis, 'Jangan sampai rumah ini kosong'?"
Apa hubungannya rumah ini dengan makhluk yang ada di kuburan itu? Mungkin jawabannya ada pada warga sekitar, sahutku. Besok pagi, aku akan mencoba mencari tahu ke warung kelontong di dekat persimpangan jalan masuk. Pasti ada yang tahu sejarah rumah ini. Keesokan harinya, saat hujan mereda menjadi gerimis tipis, aku berjalan kaki menuju satu-satunya warung kelontong yang paling dekat dengan area pondok kami. Jaraknya sekitar setengah kilometer. Pemiliknya adalah seorang lelaki tua bernama Pak RT yang juga merupakan sesepuh dusun setempat. Sambil berpura-pura membeli beberapa bungkus mie instan dan kopi, aku mencoba membuka percakapan. "Pak, saya penyewa pondok yang di dekat Alas Jati," kataku pelan. Mendengar nama tempat itu, gerakan tangan Pak RT yang sedang membungkus barang belanjaanku langsung terhenti. Ia mendongak, menatapku dengan tatapan yang sulit diartikan, campuran antara kasihan dan cemas. "Oh, rumah di depan makam tua itu?" tanyanya dengan suara yang mendadak merendah. "Iya, Pak. Sebenarnya kami sering mendengar suara-suara aneh di sana, seperti suara orang sedang menggali tanah setiap pukul 2 malam. Dan kami juga menemukan sebuah ruangan kecil tersembunyi di dalam rumah." Pak RT menghela nafas panjang, lalu memberi isyarat agar aku mendekat. Ia melirik ke arah jalanan di luar yang sepi sebelum akhirnya berbisik. "Dulu, sekitar 5 tahun lalu, rumah itu ditempati oleh seorang lelaki tua yang dipanggil Mbah Danu. Dia orang pindahan, sangat tertutup, dan jarang sekali bergaul dengan warga dusun. Tapi anehnya, meskipun dia tidak pernah terlihat bekerja, dia selalu punya uang dan sering didatangi tamu-tamu asing dari luar kota pada malam hari. Dia seorang pelaku ritual, Pak," tanyaku memastikan. Pak RT mengangguk pelan. "Banyak yang bilang begitu. Dia sering terlihat berjalan di area pemakaman sendirian saat tengah malam tanpa membawa penerangan apapun. Warga tidak berani menegur karena auranya sangat dingin. Lalu suatu malam, sekitar 3 tahun yang lalu, dia hilang begitu saja." "Hilang?" "Iya, hilang tanpa jejak. Pintu rumahnya terbuka lebar. Barang-barangnya masih utuh. Tapi Mbah Danu tidak pernah ditemukan lagi. Polisi sempat mencari ke dalam Alas Jati, tapi nihil. Dan sejak malam dia menghilang itulah, warga sekitar mulai sering mendengar suara galian tanah yang sangat jelas dari arah pemakaman, persis seperti yang kamu dengar." Informasi itu membuat sekujur tubuhku merinding seketika. Malam harinya aku menyampaikan semua cerita Pak RT kepada Doni dan Rian, dan keheningan yang pekat kembali menguasai pondok kami. Tepat pukul 2:03 dini hari, saat kami semua masih terjaga karena terlalu takut untuk memejamkan mata, suara itu kembali datang. Tok, sret, tok, sret. Suara sekop yang menghantam tanah terdengar lagi. Namun kali ini, getaran suaranya terasa sangat dekat, seolah-olah galian itu dilakukan tepat di bawah jendela dapur kami. Brak! Tiba-tiba, sesuatu menghantam jendela belakang dapur dengan sangat keras, hingga kaca jendela tersebut bergetar hebat. Kami bertiga tersentak, berdiri dengan jantung yang berdegup kencang. Doni dengan gemetar mengarahkan lampu senter ke arah kaca jendela dapur. Di sana, di permukaan kaca jendela yang berembun karena hawa dingin di luar, menempel sebuah bekas telapak tangan. Bukan telapak tangan biasa, melainkan bekas telapak tangan yang kotor oleh lumpur hitam pekat dan basah. Seolah-olah baru saja ditarik dari dalam timbunan tanah kuburan. Bekas itu menempel erat dari arah luar, perlahan-lahan meluncur turun meninggalkan jejak lendir lumpur yang mengerikan. Tidak ada satupun dari kami yang berani mendekati jendela dapur malam itu.
Kami duduk berhimpitan di sudut ruang tengah hingga fajar menyingsing, membiarkan lampu pijar tetap menyala dan senter ponsel siaga di genggaman. Begitu matahari terbit dan cahayanya yang pucat mulai menembus tirai, barulah kami memberanikan diri untuk memeriksa halaman belakang. Apa yang kami temukan di sana membuat lututku lemas seketika. Di atas tanah pekarangan yang basah oleh sisa hujan semalam terdapat jejak-jejak kaki. Jejak kaki telanjang yang penuh lumpur hitam pekat, berukuran kecil seperti kaki seorang perempuan. Jejak-jejak itu membentang dari arah pemakaman tua Alas Jati, melompati pagar bambu kami yang sudah reot, lalu mengarah lurus ke jendela dapur tempat bekas telapak tangan semalam menempel. Namun, yang paling membuat bulu kudukku berdiri adalah tidak ada satupun jejak kaki yang mengarah kembali ke pemakaman. Jejak-jejak berlumpur itu berhenti tepat di depan fondasi dinding dapur, seolah-olah sosok yang datang semalam tidak pernah pergi dari rumah ini. "Tra, kita harus pindah. Persetan dengan uang deposit yang hangus," kata Doni dengan suara serak. Matanya yang merah karena kurang tidur menatap ngeri ke arah tanah. Aku setuju," sahut Rian dengan bibir bergetar. "Tempat ini sudah tidak beres." "Aku juga mau pindah," kataku lirih. "Tapi hari ini hari Sabtu. Kantor agen propertinya tutup. Kita baru bisa mengurusnya hari Senin. Kita hanya perlu bertahan 2 malam lagi. Hanya 2 malam." Keputusan untuk bertahan 2 malam lagi adalah kesalahan terbesar yang kami buat. Karena malam itu entitas di belakang rumah kami tidak lagi bersembunyi di balik kegelapan. Sekitar pukul 11 malam, listrik di pondok kembali padam secara mendadak. Suasana langsung sunyi senyap, bau kemenyan yang sangat pekat, jauh lebih menyengat daripada malam-malam sebelumnya, tiba-tiba memenuhi seluruh ruangan hingga membuat paru-paru terasa sesak. Aku menyalakan senter, berniat memeriksa sekring listrik yang berada di dinding luar samping rumah. Aku melangkah keluar melewati pintu depan. Udara malam itu terasa sangat dingin, jenis dingin yang menusuk hingga ke tulang dan membuat napas kabur berembun. Aku mengarahkan sorot senter ke arah meteran listrik. Namun sebelum tanganku menyentuh saklar, instingku memaksaku untuk menoleh ke arah pemakaman di samping kanan rumah. Cahaya putih dari senterku menyapu pepohonan beringin dan nisan-nisan tua yang bisu. Dan di sana, sekitar 30 meter dari tempatku berdiri, cahaya senterku mengunci sesosok tubuh. Seorang perempuan bergaun putih sedang berdiri tegak di antara gundukan makam. Kali ini dia tidak menghilang. Di bawah sorot cahaya senterku yang bergetar, aku bisa melihat sosoknya dengan teramat jelas. Gaun putihnya yang panjang tampak kumal, robek-robek di bagian bawahnya, dan penuh noda tanah kuburan yang mengering. Kulit wajahnya yang pucat keabu-abuan tampak kontras dengan kegelapan malam. Matanya cekung hitam tanpa bola mata yang jelas dan bibirnya yang membiru tampak sedikit terbuka. Aku terpaku. Seluruh otot di tubuhku mendadak lumpuh total oleh rasa takut yang luar biasa. Perempuan itu perlahan-lahan mengangkat tangan kanannya yang kurus dengan kuku-kuku yang patah dan hitam. Jari telunjuknya yang gemetar mengarah lurus ke satu titik di sudut paling belakang pemakaman Alas Jati, sebuah area yang tertutup rapat oleh rimbunnya semak liar berduri. Ia menunjuk ke sana selama beberapa detik, seolah sedang menyampaikan sebuah pesan mati. Lalu, dalam satu kedipan mata, bersamaan dengan kilatan petir yang menyambar di langit, sosok perempuan bergaun putih itu lenyap begitu saja, seolah ia menguap bersama kabut malam. Aku mundur beberapa langkah hingga punggungku menghantam dinding semen pondok. Nafasku memburu hebat. Dia
tidak sedang mencoba menyerangku. Sorot matanya yang cekung dan telunjuknya yang bergetar tadi tidak memancarkan dendam, melainkan sebuah keputusasaan yang teramat dalam. Ada sesuatu di sudut pemakaman itu yang ingin ia tunjukkan kepada kami. Sesuatu yang menjadi kunci dari seluruh teror ini. Aku tidak langsung menceritakan apa yang kulihat malam itu kepada Rian dan Doni. Ada bagian dari diriku yang masih menolak untuk percaya bahwa sosok yang kulihat di bawah sorot senter adalah nyata. Namun, keesokan paginya, melihat wajahku yang pucat pasi dengan lingkaran hitam tebal di bawah mata, Doni langsung mencengkeram bahuku. "Ada apa semalam, Dra? Kamu melihatnya lagi kan?" desak Doni. Dengan bibir gemetar, aku akhirnya menceritakan semuanya. Tentang perempuan bergaun putih yang berdiri kaku di antara nisan. Tentang tangannya yang mengarah ke sudut pemakaman Alas Jati. Dan tentang firasat bahwa ada sesuatu yang sengaja ia tunjukkan. Mendengar penjelasanku, keheningan panjang kembali menyelimuti kami. Rian yang sejak kemarin hanya diam tiba-tiba berdiri. "Kita harus ke sana," katanya lirih namun tegas. "Kalau kita mau keluar dari tempat ini dengan selamat, kita harus tahu apa yang sebenarnya dia inginkan dari kita." Siang itu, di bawah langit mendung yang menggantung rendah, kami bertiga melompati pagar bambu reot di halaman belakang. Kami melangkah masuk ke area pemakaman Alas Jati, menembus rimbunnya ilalang setinggi lutut yang basah. Udara di dalam makam terasa sangat lembab dan berbau tanah busuk, jenis bau yang membuat perut mual seketika. Kami berjalan perlahan, melewati deretan nisan batu yang sudah miring, berlumut, bahkan retak dimakan usia. Sesuai arah telunjuk perempuan semalam, kami menuju sudut paling belakang pemakaman. Area yang hampir sepenuhnya tertutup oleh jalinan semak berduri dan akar beringin tua. Doni menggunakan sebilah kayu besar untuk menyibak semak-semak tersebut. Dan di balik rimbunnya tanaman liar itu, kami menemukannya. Sebuah gundukan tanah tua. Makam itu sangat berbeda dengan makam-makam lain di sekelilingnya. Tidak ada nisan batu, tidak ada ukiran nama, tidak ada tanggal kematian. Hanya gundukan tanah yang hampir rata yang sengaja ditutupi oleh dahan-dahan kering dan semak berduri, seolah-olah ada seseorang yang berusaha keras menyembunyikan keberadaannya dari dunia. "Aneh sekali," bisik Rian, berlutut di dekat gundukan tersebut. "Semua makam di sini punya tanda. Kenapa yang ini sengaja ditutup-tutupi ya?" Saat kami berdiri mengelilingi makam tanpa nama itu, sebuah hembusan angin dingin yang mendadak berembus kencang dari arah hutan membuat kami menggigil. Dan bersamaan dengan itu, bau kemenyan yang sangat pekat kembali menusuk hidung kami. Kami memutuskan untuk kembali ke pondok sebelum maghrib menjelang. Namun, ketakutan kami justru semakin berlipat ganda. Malam itu, tepat pukul 1:47 dini hari, teror melangkah ke tingkat yang jauh lebih nyata. Kami bertiga sedang meringkuk di ruang tengah ketika suara itu kembali terdengar. Tok, sret, tok, sret. Namun kali ini jantungku rasanya mau copot. Suara galian itu tidak lagi terdengar sayup-sayup dari arah pemakaman Alas Jati. Suara gesekan logam sekop dan tanah basah itu bergema sangat keras, tepat di balik dinding dapur kami. Hanya terhalang beberapa sentimeter oleh tembok semen. Seseorang sedang menggali tepat di pekarangan belakang rumah kami. Dengan keberanian yang dipaksakan, aku dan Doni merangkak menuju jendela dapur, sementara Rian memegang erat sebuah balok kayu di belakang kami. Doni
mengarahkan senter ponselnya melewati kaca jendela yang buram. Dan apa yang kami lihat malam itu membuat darah kami terasa berhenti mengalir. Di bawah temaram cahaya senter yang menembus kegelapan malam, sesosok tubuh kurus kering sedang membelakangi jendela dapur. Sosok itu mengenakan pakaian lusuh yang dipenuhi lumpur hitam. Tangannya yang panjang bergerak naik turun secara monoton mengayunkan sebuah sekop berkarat ke dalam tanah pekarangan. Menggali lubang yang semakin lama semakin dalam. Tok, seret. Dia siapa itu? Bisik Doni dengan air mata ketakutan yang mulai menetes. Tiba-tiba gerakan sekop itu berhenti. Keheningan yang mencekam kembali menguasai malam. Sosok kurus berlumpur itu berdiri kaku selama beberapa detik, kemudian secara perlahan kepalanya mulai berputar ke belakang. Bukan tubuhnya yang berbalik, melainkan hanya lehernya yang berputar dengan suara patahan tulang yang mengerikan. Hingga wajahnya menghadap tepat ke arah jendela tempat kami mengintip. Aku langsung mundur dan jatuh terduduk di lantai dapur. Di bawah sorot senter yang bergetar hebat, wajah sosok itu tidak memiliki mata, tidak memiliki hidung, dan tidak memiliki bibir. Wajahnya hanyalah permukaan kulit pucat rata dengan sebuah lubang hitam besar yang menganga lebar di tengahnya, seolah siap menyedot apapun yang ada di depannya. Seketika itu juga, lampu senter kami mati total, meninggalkan kami dalam kegelapan pekat bersama suara tawa kering yang mulai bergema dari balik dinding luar. Sisa malam itu, kami lalui dengan terjaga di ruang tengah, saling berdepetan dengan balok kayu di genggaman. Begitu fajar menyingsing, dan cahaya matahari yang pucat mulai menerangi ruangan, rasa takut kami perlahan-lahan berubah menjadi keputusasaan yang menuntut jawaban. Kami tidak bisa terus-menerus diteror tanpa tahu apa yang sebenarnya terjadi. Kita harus memeriksa makam itu lagi, kataku dengan suara serak memecah keheningan pagi. Kamu gila, Dra, sahut Doni, wajahnya yang kuyu tampak sangat lelah. Kemarin, kita sudah melihat sendiri makhluk tanpa wajah itu di pekarangan kita. Justru karena itu, Don, selarian yang kini tampak lebih tenang, namun tatapannya dingin. Perempuan bergaun putih itu menunjuk ke gundukan tanah tanpa nama tersebut. Ada sesuatu di sana yang menjadi alasan kenapa makhluk tanpa wajah itu terus menggali pekarangan kita. Kita harus cari tahu. Dengan membawa cangkul tua yang kami temukan di gudang samping dan sebuah sekop berkarat, kami kembali melompati pagar bambu menuju alas jati. Siang itu langit tampak sangat mendung, seolah-olah matahari enggan menyinari tempat yang terkutuk itu. Kami berjalan menuju sudut pemakaman, menyibak kembali semak-semak berduri yang menyembunyikan makam tanpa nama itu. Angin dingin berembus lambat, membawa bau tanah basah yang aneh. Bau yang terlalu pekat seperti bau pembusukan yang dipaksa tersimpan rapat di dalam tanah. Tanahnya gembur, gumam Rian setelah mengayunkan cangkul pertamanya. Terlalu gembur untuk makam sekuno ini. Seperti belum lama ini digali kembali. Kami bertiga mulai menggali secara bergantian. Jantungku berdetak sangat cepat berkejaran dengan suara cangkul yang menghantam tanah pekat. Baru sekitar setengah meter kami menggali, mata cangkul Doni tiba-tiba membentur sesuatu yang keras. Krak! Kami semua langsung menghentikan gerakan. Dengan tangan yang bergetar hebat aku berlutut dan menggunakan jemariku untuk menyingkirkan sisa-sisa tanah basah di dasar lubang. Sebuah permukaan kayu tua yang mulai lapuk dan kecoklatan mulai terlihat. Itu adalah bagian penutup dari sebuah peti mati. Peti? Bisik Doni perlahan mundur beberapa langkah. Bantu aku membersihkannya, perintah Rian dengan suara datar yang terdengar tidak biasa.
Meskipun rasa mulai bergejolak di dalam perut, aku membantu Rian menyingkirkan sisa tanah hingga seluruh permukaan peti mati kuno itu terlihat jelas. Peti itu tidak seperti peti mati pada umumnya. Tidak ada hiasan ataupun simbol keagamaan, hanya papan kayu kasar yang disatukan secara terburu-buru. Menggunakan ujung linggis kecil dari gudang, Rian mencongkel bagian sela penutup peti mati yang sudah lapuk tersebut. Dengan suara derit kayu patah yang kering, penutup peti itu akhirnya terbuka. Krek. Bau busuk yang beramat sangat bercampur aroma kemenyan yang luar biasa pekat langsung menyembur keluar hingga membuat kami terbatuk-batuk dan hampir muntah. Namun rasa mual itu seketika lenyap, digantikan oleh kengerian yang membuat seluruh tubuh kami membeku. Di dalam peti itu terbaring sesosok jasad. Kulitnya sudah mengering dan berwarna kehitaman menempel ketat pada tulang belulangnya. Jasad itu mengenakan pakaian putih kusam yang sudah compang-camping akibat dimakan usia, pakaian yang sangat aku kenal. Itu adalah jasad perempuan bergaun putih yang kami lihat. Namun bukan kondisi jasadnya yang membuat kami gemetar hebat, melainkan posisi kedua tangannya. Kedua tangan jasad itu tidak bersedekap dengan tenang di dada. Tangannya terangkat ke atas dengan jari-jari yang kaku melengkung mencakar bagian dalam penutup peti mati. Kuku-kukunya yang tersisa tampak patah, meninggalkan bekas-bekas guratan dalam pada kayu penutup bagian dalam. Perempuan itu tidak meninggal dengan tenang. Ia dimakamkan dalam keadaan masih bernafas, mencoba mencakar jalan keluar dalam kegelapan liang lahat, hingga akhirnya mati lemas dalam ketakutan yang luar biasa. Dia dikubur hidup-hidup. Lihat ini, bisik Doni sambil menunjuk ke sisi kanan jasad. Di samping tengkorak jasad tersebut terdapat sebuah kantong kain kecil berwarna merah kusam yang diikat tali hitam. Rian meraih kantong tersebut dan membukanya. Di dalamnya terdapat gulungan rambut hitam panjang, potongan kain kafan dengan simbol-simbol merah yang persis seperti di kamar rahasia pondok kami, dan sebuah foto lama yang sudah lama dan agak menguning. Foto itu memperlihatkan seorang pria parubaya yang mengenakan pakaian serba hitam. Wajahnya dingin dengan tatapan mata yang tajam. Ini Mbah Danu, bisikku seketika, mengenali wajah yang sama pada puluhan foto yang tertempel di dinding kamar rahasia di balik lemari kami. Pelaku ritual pemilik pondok sebelum kita. Di belakang kertas foto tersebut terdapat tulisan tangan kasar dengan tinta hitam yang mulai memudar. Penjaga sudah terikat, tumbal sumur telah dikunci. Udara di sekitar kami mendadak berubah menjadi sedingin es. Rasa mual di dadaku berganti menjadi pemahaman yang mengerikan. Pondok murah yang kami sewa, kamar rahasia di balik lemari, dan gundukan tanah tanpa nama ini, semuanya terhubung oleh satu benang merah yang berlumuran darah. Dan kami baru saja membuka segel yang menahan semua kegelapan itu. Malam setelah peti mati itu terbuka menjadi malam terburuk yang pernah kami lalui di pondok tersebut. Keputusan kami untuk mengusik gundukan tanah tanpa nama itu seolah merobek selaput tipis yang selama ini membatasi dunia kami dengan kegelapan di luar. Kami bertiga meringkuk di ruang tengah, mengunci semua pintu dan jendela rapat-rapat. Rian duduk diam sambil memeluk lututnya sementara Doni terus-menerus memandangi pintu dapur dengan nafas memburu. Kita harus pergi malam ini juga, Dera, bisik Doni dengan suara gemetar. Tidak usah menunggu hari Senin, kita jalan kaki saja ke jalan raya. Di luar, hujan badai, Don. Jalan setapak ke depan sangat gelap dan berlumpur, jawabku, mencoba tetap tenang meski jantungku berdegup kencang. Kita tunggu sampai jam 5 pagi,
Begitu subuh, kita langsung angkat kaki. Namun, entitas di belakang rumah kami tidak berniat membiarkan kami menunggu hingga pagi. Tepat pukul 12 malam, lampu pijar di langit-langit mulai berkedip-kedip tidak teratur sebelum akhirnya mati total. Keadaan langsung menjadi segelap jahanam. Bersamaan dengan padamnya listrik, aroma kemenyan yang teramat pekat tiba-tiba menyeruak memenuhi setiap jengkal ruangan. Bau itu begitu padat, seolah-olah asapnya bisa diraba, membuat mata kami perih dan tenggorokan terasa tersumbat. Lalu, di tengah kegelapan itu, terdengar suara langkah di atas kepala kami. Duk, duk, duk. Awalnya pelan, namun perlahan suara itu bertambah banyak. Itu bukan lagi suara langkah satu orang. Puluhan pasang kaki terdengar berjalan mundar-mandir di atas atap seng tua pondok kami. Seng-seng itu berderit keras di bawah tekanan beban yang sangat berat. Seolah-olah ada kerumunan orang yang sedang berjalan melingkar di atas sana mencari celah untuk masuk. "Mereka di atas," bisik Rian dengan suara yang sangat dingin. Ia mendongak, matanya yang kosong menatap langit-langit dalam kegelapan. "Diam, Yan, jangan bersuara," kataku meraba-raba tangannya yang sedingin es. Tepat pukul 1:47 pagi, seluruh suara langkah di atas atap mendadak berhenti. Keheningan yang teramat pekat menguasai pondok. Angin badai di luar yang tadinya melolong keras tiba-tiba reda. Sunyi yang tidak wajar seolah seluruh alam semesta sedang menahan nafas. Kemudian, suara itu terdengar. Dari arah pemakaman Alas Jati di belakang rumah, terdengar suara seorang perempuan menangis. Suara tangisan itu sangat pelan, sayup-sayup, namun terdengar begitu menyayat hati. Tangisan itu perlahan-lahan merayap mendekat, melewati pagar bambu yang reot, melintasi pekarangan belakang yang berlumpur, hingga akhirnya suara rintihan itu terdengar tepat di balik dinding papan dapur kami. "Ganti, ganti." Itu bukan lagi sekedar tangisan. Suara itu kini berubah menjadi bisikan serak yang tumpang tindih. Bukan satu suara perempuan, melainkan puluhan, mungkin ratusan suara yang saling bersahutan dari balik tembok semen dapur, menuntut sesuatu dengan nada menuntut yang mengerikan. "Ganti, ganti, ganti." Seluruh pondok mulai bergetar hebat. Jendela-jendela kaca berderak seolah-olah hendak pecah, dan pintu depan bergetar seperti sedang dihantam dari luar. Brak! Sebuah hantaman yang sangat keras terdengar dari arah kamar rahasia di balik lemari pakaian. Seolah-olah ada sesuatu yang besar dan murka sedang mencoba mendobrak keluar dari dalam ruangan gelap tempat penyimpanan buku pelaku ritual tersebut. Brak! Brak! Kami bertiga melompat berdiri, berteriak ketakutan dalam kegelapan. Di tengah kepanikan itu sebuah pemahaman yang mengerikan menghantam kepalaku. Mbah Danu, sang pelaku ritual, tidak mengubur perempuan bergaun putih itu untuk menenangkannya. Ia menjadikannya tumbal mengikat arwahnya secara paksa di sudut Alas Jati sebagai penjaga untuk menahan sesuatu yang jauh lebih purba dan berbahaya agar tetap terkurung di dalam tanah. Dan siang tadi, dengan cangkul dan sekop di tangan kami telah memutus ikatan gaib itu. Kami telah membebaskan sang penjaga dan kini pintu gerbang bagi sesuatu yang ada di bawah tanah telah terbuka lebar. Sesuatu itu kini telah bangun dan mereka sedang menuntut nyawa kami sebagai penggantinya. Guncangan hebat
yang melanda pondok kami perlahan-lahan mereda seiring dengan berlalunya malam yang mencekam. Namun, keheningan yang datang setelahnya tidak membawa ketenangan. Kegelapan pekat yang mengurung kami terasa begitu berat dan menekan, seolah-olah menyedot seluruh sisa oksigen di dalam ruangan. Rasa lelah yang luar biasa, berbaur dengan tekanan mental yang hebat, mendadak menyerang kami bertiga. Tanpa bisa ditahan, rasa kantuk yang tidak wajar dan teramat berat memaksa kelopak mata kami untuk terpejam. Kami terjatuh dalam tidur yang lelap di atas lantai ruang tengah yang dingin, berhimpitan satu sama lain di bawah bayang-bayang lemari tua yang menyembunyikan kamar rahasia itu. Dan di sanalah, di dalam kegelapan tidak sadar itu, kami bertiga terseret ke dalam mimpi yang sama. Dalam mimpi itu, aku berada di pekarangan belakang pondok kami, berdiri tepat di batas pagar bambu yang membatasi rumah dengan alas jati. Langit di atas kepala berwarna merah tua, seperti darah yang mengering. Sementara kabut hitam pekat bergulung-gulung rendah di atas gundukan makam. Suasana sangat sunyi. Tidak ada hembusan angin, tidak ada kepakan sayap burung gagak, tidak ada suara rintik hujan. Tiba-tiba, dari arah rimbunnya pohon beringin tua di sudut pemakaman, aku melihat sebuah jalan setapak baru yang belum pernah kulihat sebelumnya. Tanah di jalan itu tampak basah dan berlumpur hitam pekat, memancarkan aroma air sumur yang busuk dan berkarat. Aku tidak bisa mengendalikan tubuhku sendiri. Kakiku melangkah maju, menelusuri jalan setapak tersebut, masuk semakin jauh ke dalam kegelapan alas jati. Di sepanjang jalan, nisan-nisan tua di kanan kiriku tampak bergoyang lambat, seolah-olah ada sesuatu yang sedang menggeliat di bawah tanah tempat mereka tertancap. Di ujung jalan setapak, di tengah sebuah lingkaran tanah kosong yang dikelilingi pohon-pohon mati, berdirilah sebuah sumur tua. Sumur itu terbuat dari susunan batu hitam yang telah berlumut tebal, dengan katrol kayu lapuk yang menggantung kaku di atasnya. Dari dalam lubang sumur yang gelap gulita terdengar suara bisikan yang sangat ku kenal. Suara itu serak, berat, dan bergaung berulang-ulang. Satu sudah diikat, satu harus menggantikan. Di samping sumur itu, berdiri sesosok pria parubaya dengan pakaian serba hitam. Itu adalah Mbah Danu, sang pelaku ritual. Wajahnya dingin tanpa ekspresi, menatap lurus ke arahku dengan mata yang tajam. Tangannya yang keriput menunjuk ke arah lubang sumur. Perlahan, dari dalam kegelapan sumur, sebuah tangan kurus pucat dengan kuku-kuku yang patah dan berlumpur merayap naik mencengkram tepi batu sumur. Itu adalah tangan perempuan bergaun putih yang jasadnya kami temukan kemarin siang. Namun, di belakang sosoknya yang basah kuyup oleh lumpur, aku melihat bayangan hitam raksasa tanpa wajah yang berdiri tegak dengan lubang hitam menganga di tengah kepalanya yang siap menelan apa saja. Dan yang paling membuatku ketakutan setengah mati dalam mimpi itu adalah sosok yang berdiri di tepi sumur. Rian sedang berdiri di sana. Ia menatap ke dalam lubang sumur dengan pandangan kosong, sementara bayangan hitam tanpa wajah itu perlahan-lahan merayap naik ke punggungnya, melingkarkan lengan hitamnya yang panjang di leher Rian. Aku mencoba berteriak memanggil nama Rian, namun tenggorokanku terkunci rapat, suaraku tidak bisa keluar sedikit pun. Rian! Aku tersentak bangun dengan nafas memburu hebat dan sekujur tubuh yang basah kuyup oleh keringat dingin. Cahaya matahari pagi yang pucat menerobos masuk melalui celah ventilasi menandakan hari sudah berganti pagi. Di sampingku, Doni juga langsung terbangun dengan cerita yang sama. Ia memegangi dadanya yang naik turun dengan cepat.
Matanya yang merah menatapku dengan ketakutan yang teramat sangat. "Dah, aku mimpi buruk," bisik Doni. Suaranya bergetar hebat. Aku mimpi tentang sumur tua di tengah alas jati dan ada Mbah Danu di sana." Jantungku rasanya berhenti berdetak seketika. "Don, apa kamu melihat Rian di tepi sumur itu? Ditunjuk oleh Mbah Danu." Doni membeku. Wajahnya yang kuyu perlahan memucat pasi. Kok kamu tahu? Dan tangan perempuan berlumpur itu?" Kami berdua saling berpandangan dalam keheningan yang mencekam. Kami tidak hanya mengalami mimpi buruk. Kami baru saja mengalami mimpi buruk massal yang sama persis di waktu yang sama. Sesuatu sedang mengirimkan pesan gaib ke dalam pikiran kami. "Di mana Rian?" tanya Doni tiba-tiba menyadari ada yang kurang di antara kami. Kami segera menoleh ke arah sudut ruang tengah tempat Rian tidur semalam. Kasur lipatnya kosong. Selimutnya tergeletak berantakan di atas lantai. "Rian? Yan?" teriakku sambil bangkit berdiri dengan kaki yang masih lemas. Kami memeriksa seluruh sudut pondok. Kamar tidur kami kosong. Kamar mandi kosong. Dapur pun bersih dari tanda-tanda keberadaannya. Namun, saat aku melangkah mendekati pintu belakang dapur yang menghadap langsung ke pekarangan dan alas jati, aku melihat sesuatu yang membuat bulu kuduku berdiri tegak. Pintu dapur yang semalam kami kunci rapat dengan grendel ganda kini telah terbuka lebar, berayun lambat ditiup angin pagi yang dingin. Di atas lantai semen dapur yang bersih, terdapat jejak-jejak kaki telanjang yang kotor oleh lumpur hitam pekat, mengarah lurus keluar rumah menuju pemakaman tua alas jati. "Rian!" teriakku. Suaraku langsung tersapu oleh angin pagi yang basah. Tanpa mempedulikan rasa takut yang tersisa, aku dan Doni berlari keluar melewati pintu dapur yang terbuka lebar. Jejak kaki berlumpur hitam di tanah pekarangan terlihat begitu jelas, melompati pagar bambu yang kini telah roboh setengahnya, lalu mengarah lurus ke dalam keremangan pemakaman alas jati. Pagi itu kabut turun sangat tebal. Pepohonan beringin raksasa tampak seperti raksasa-raksasa bisu yang menjaga rahasia kuno di bawah tanah. Udara terasa sangat dingin dan berbau karat, persis seperti aroma yang kami hirup di dalam mimpi buruk massal beberapa jam lalu. "Dra, lihat itu!" Doni menunjuk ke depan dengan jari bergetar. Di antara jajaran nisan miring yang tertutup ilalang, terdapat sebuah jalan setapak baru yang tanahnya tampak becek dan berlubang-lubang, seolah baru saja terbentuk akibat terkikis air. Jalan itu tidak pernah ada di sana sebelumnya. Namun di atas lumpur hitam jalan setapak tersebut, jejak kaki telanjang Rian tercetak sangat jelas melangkah teratur tanpa ragu. Kami terus berlari menelusuri jalan itu masuk semakin jauh ke bagian terdalam alas jati yang belum pernah kami jamah. Semakin jauh kami melangkah, pepohonan di kanan kiri kami tampak semakin rapat dan mati, menyisakan dahan dan kering tanpa daun yang mencakar langit abu-abu. Hingga akhirnya kami tiba di sebuah area lingkaran tanah kosong yang lapang. Di tengah-tengah lingkaran itu berdiri sebuah struktur batu hitam yang sangat kuno. Sebuah sumur tua dengan katrol kayu yang lapuk bergoyang lambat ditiup angin persis seperti yang kami lihat di dalam mimpi. Bau air sumur yang busuk, berkarat, bercampur pekatnya aroma kemenyan langsung menyeruak menusuk hidung. Dan di tepi sumur itu, Rian sedang berdiri. Ia mengenakan kaos tipis yang basah kuyup oleh embun pagi. Tubuhnya berdiri tegak, menghadap lubang sumur yang gelap gulita membelakangi kami. "Rian, sadar Rian. Kita pulang sekarang," teriak Doni, hendak berlari mendekat. Namun,
Aku langsung mencengkram lengan Doni dengan kuat. "Tunggu, Don. Lihat ke bawah kakinya." Di bawah kaki Rian yang telanjang, lumpur hitam pekat tampak menggeliat lambat seolah-olah ada puluhan cacing tanah tidak kasat mata yang sedang merayapi kulit kakinya, mengikatnya agar tetap berdiri di tempat. Dan dari dalam kegelapan lubang sumur, samar-samar terdengar suara bisikan serak yang tumpang tindih memanggil namanya berulang kali dengan nada memohon yang mengerikan. Perlahan-lahan, Rian mulai menggerakkan kepalanya berputar ke arah kami. Jantungku rasanya berhenti berdetak seketika. Matanya terbuka lebar, namun seluruh bagian putih matanya telah berubah menjadi hitam pekat, menyisakan tatapan kosong yang dingin. Air mata darah mengalir lambat dari sudut matanya membasahi pipinya yang pucat pasi. Bibirnya yang membiru bergerak perlahan, menggumamkan kata-kata dengan suara yang bukan miliknya. Suara serak yang bergaung dari dasar sumur kuno di belakangnya. "Satu sudah terlepas. Kini giliran kalian yang menggantikan." Saat kalimat mengerikan itu selesai diucapkan, tubuh Rian mendadak kaku. Matanya yang hitam pekat menatap lurus ke arahku, namun fokusnya seolah menembus tubuhku melihat ke dimensi yang jauh lebih dalam. Tiba-tiba, udara di sekitar sumur tua itu berdengung hebat. Bau kemenyan yang tadinya pekat mendadak berganti menjadi aroma besi berkarat dan tanah yang terbakar. Sebelum aku sempat menarik Doni untuk mundur, sebuah gelombang tidak kasat mata menghantam kesadaranku. Pandanganku kabur, lalu semuanya menjadi gelap gulita. Ketika aku membuka mata kembali, aku tidak lagi berada di alas jati yang berkabut. Aku masih berdiri di tempat yang sama, namun suasananya berubah drastis. Langit di atas bersih, dan matahari senja yang merah keemasan memayungi hutan. Di depanku, sumur tua itu tampak masih kokoh. Batunya belum berlumut tebal dan katrol kayunya masih baru. Ini adalah sebuah visi, sebuah rekaman masa lalu yang dipaksa masuk ke dalam kepalaku. Di dekat sumur, aku melihat Mbah Danu dalam versi yang beberapa tahun lebih muda. Ia sedang berdiri memegang sebuah obor yang menyala. Di sampingnya, dua orang pria berbadan besar sedang memegangi seorang perempuan yang menangis histeris. Perempuan itu mengenakan gaun putih bersih. Wajahnya penuh air mata memohon ampun dengan suara yang terputus-putus. "Tolong, Mbah. Jangan, Mbah. Saya tidak tahu apa-apa," ratap perempuan itu. Mbah Danu tidak mempedulikannya. Wajahnya sedingin es saat ia membaca rapalan mantra dalam bahasa Jawa kuno yang cepat dan monoton. Di tangannya yang lain, ia memegang sebuah kantong kain merah. Kantong yang sama dengan yang kami temukan di dalam peti mati semalam. "Alas jati butuh makan, dan rumah itu butuh penjaga," ucap Mbah Danu dengan suara berat yang bergetar penuh kuasa. "Kamu harus tinggal di sini, mengikat makhluk yang ada di dasar sumur ini agar dia tidak keluar dan menghancurkan seluruh desa. Anggap ini sebagai pengorbananmu." "Tidak, Mbah. Jangan, Mbah." Kedua pria itu dengan paksa menyeret perempuan bergaun putih tersebut ke tepi sumur. Mereka tidak membunuhnya terlebih dahulu. Dengan kejam, mereka mendorong tubuh perempuan itu ke dalam lubang sumur yang gelap gulita. Puh! Suara tubuh yang menghantam dasar sumur terdengar, disusul oleh teriakan kesakitan yang menggema pilu. Perempuan itu tidak langsung mati. Dari dasar sumur terdengar suara kuku-kukunya yang mulai mencakar dinding batu mencoba merayap naik dalam keputusasaan. Mbah Danu segera melemparkan kantong kain merah ke dalam sumur lalu berteriak, "Tutup!" Kedua pria itu
Dengan cepat mengangkat papan-papan kayu jati yang tebal, meletakkannya di atas mulut sumur, lalu memaku patinya dengan palu besar. Mereka kemudian menimbunnya dengan tanah basah dan menyembunyikannya di balik semak-semak berduri. Suara cakaran dan teriakan perempuan itu dari dalam tanah perlahan-lahan meredup, menyisakan keheningan malam yang terkutuk. Mbah Danu berlutut, menancapkan sebilah keris kecil ke atas gundukan tanah tersebut seraya berbisik. Selama pondok itu diisi oleh darah yang mengalir, ikatan ini tidak akan lepas. Jangan biarkan rumah itu kosong, atau penjaga ini akan mencari penggantinya. Sebuah embusan angin dingin yang menghantam wajahku memutus visi tersebut secara paksa. Aku tersentak kembali ke realitas, terengah-engah di atas tanah becek alas jati. Di depanku Rian masih berdiri dengan mata hitamnya, namun tubuhnya kini mulai gemetar hebat. Lumpur hitam yang mengikat kakinya merayap naik ke arah lututnya, seolah hendak menarik tubuhnya jatuh ke dalam sumur tua yang kini lubangnya telah terbuka. Sekarang aku mengerti semuanya. Perempuan bergaun putih itu bukan hantu jahat yang ingin mencelakai kami. Dia adalah korban yang menderita selama bertahun-tahun, dikubur hidup-hidup untuk menjadi tumbal penahan makhluk tanpa wajah yang ada di dasar sumur. Dan dengan membuka petinya kemarin, kami telah memutus rantai gaib yang mengikatnya. Sang penjaga telah bebas, dan kini makhluk tanpa wajah dari dasar sumur menuntut Rian sebagai tumbal pengganti untuk mengisi kekosongan tersebut. "Drah, bagaimana ini?" teriak Doni, memegangi pundaku dengan panik karena melihat lumpur hitam yang semakin tinggi merayap di tubuh Rian. "Drah, lumpurnya sudah sampai ke pinggang Rian!" teriak Doni histeris. Suara Doni menyentakku kembali dari sisa-sisa visi mengerikan itu. Rian masih mematung di tepi sumur, namun tubuhnya perlahan-lahan mulai tertarik ke belakang, condong ke arah lubang sumur yang menganga lebar. Air mata darah yang mengalir di pipinya tampak mengering, meninggalkan jejak hitam yang kontras dengan kulitnya yang seputih kapur. "Don, jangan pegang Rian. Jangan pegang Rian langsung. Pegang bajunya," perintahku sambil melompat maju. Aku tahu, jika kami menyentuh lumpur hitam itu, kami juga akan terikat oleh kutukan yang sama. Aku mencengkram bagian belakang jaket Rian dengan sekuat tenaga sementara Doni menahan tubuhku dari belakang, menancapkan kedua tumit kepalanya ke dalam tanah pekat alas jati yang becek. "Rian, dengar suaraku, Yan. Kamu harus lawan," teriakku tepat di telinganya. Saat kami menariknya, udara di sekitar sumur mendadak bergolak. Bau besi berkarat berbaur dengan aroma kemenyan yang hangus meledak di udara. Dari dalam kegelapan sumur, suara tawa kering yang semalam kami dengar di balik dinding dapur kembali bergema. Kali ini jauh lebih nyaring dan memekakkan telinga. "Ganti! Ganti! Satu darah harus tinggal." Bersamaan dengan suara itu, permukaan air sumur yang jauh di bawah sana tampak bergolak hebat. Bayangan hitam raksasa tanpa wajah, makhluk purba yang selama ini dikunci oleh Mbah Danu, mulai memunculkan lengannya yang panjang dan legam dari dalam lubang. Jari-jari hitamnya yang besar merayap di bibir sumur hendak mencengkram bahu Rian. "Drah, aku tidak kuat lagi. Kita ikut tertarik," Doni berteriak. Nafasnya memburu dan cengkeramannya pada jaket lambat laun mulai merosot. Otakku berputar cepat di antara kepanikan. Visi itu, Mbah Danu berkata, selama pondok itu diisi oleh darah yang mengalir, ikatan ini tidak akan lepas. Dan dia menggunakan kantong kain merah berisi rambut kain kafan serta foto mantra untuk mengikat sang penjaga. "Don, kantong merah yang kita ambil dari peti semalam, di mana kamu simpan?" teriakku,
tanpa melepaskan tarikan pada jaket Rian. "Ada di tas lempangku, Dra. Di dalam pondok," jawab Doni. "Sial," aku mengumpat. Kami tidak mungkin kembali ke pondok sekarang. Jika kami melepas Rian sekejap saja, dia akan jatuh ke dalam sumur itu selamanya. Namun, kemudian, aku teringat isi buku catatan hitam Mbah Danu yang kami temukan di kamar rahasia. Jika kosong, penjaga akan lepaskan yang di bawah. Ikatan itu membutuhkan pemilik atau simbol pengikat yang sah di tanah ini. Dengan tangan kiri yang gemetar, aku meraba saku celanaku. Jariku menyentuh sesuatu yang keras dan dingin. Kunci pondok. Kunci kuno berkarat yang diberikan oleh keponakan pemilik pondok saat kami pertama kali menyewa tempat ini. Kunci ini adalah simbol legalitas bahwa kami adalah penghuni baru yang secara tidak sengaja menerima estafet kutukan rumah tersebut. "Makhluk keparat, ambil ini sebagai gantinya." Aku melepaskan satu tanganku dari jaket Rian. Lalu dengan sisa tenaga yang ada, aku melemparkan anak kunci besi itu tepat ke arah lubang sumur. Bersamaan dengan gumpalan tanah yang bercampur darah dari telapak tanganku yang terluka akibat tergores ranting berduri tadi. Darah penghuni baru dan kunci pondok penjerat. Begitu kunci dan tetesan darahku jatuh ke dalam kegelapan sumur, suara jeritan melengking yang teramat menyakitkan terdengar dari dasar tanah. Bayangan hitam raksasa tanpa wajah itu mendadak tersentak mundur seolah-olah lengannya baru saja dihantam oleh godam tidak kasat mata. Blar! Sebuah ledakan angin dingin menghempas kami bertiga. Lumpur hitam yang mengikat kaki Rian mendadak pecah dan mencair menjadi air biasa. Tubuh Rian yang kehilangan penahan langsung ambruk ke depan, menimpa tubuhku dan Doni. Kami bertiga jatuh bergulingan di atas tanah pekarangan alas jati, menjauh dari bibir sumur. Sumur tua itu mendadak sunyi. Katrol kayunya berhenti bergoyang, dan kabut tebal yang menyelimuti alas jati perlahan-lahan mulai menipis, membiarkan seberkas cahaya matahari pagi yang murni menembus rimbunnya pepohonan mati. Rian terengah-engah. Bagian putih matanya perlahan kembali normal. Ia menatap kami dengan tatapan bingung dan ketakutan yang teramat sangat. "Dra, Don, kita di mana?" Aku tidak menjawab. Aku langsung memeluk lehernya, disusul oleh Doni yang menangis sesenggukan di bahu kami. Kami berhasil menariknya kembali dari ambang kematian. Kami tidak membuang waktu lagi. Dengan memapah Rian yang tubuhnya masih lemas dan gemetar, aku dan Doni setengah berlari meninggalkan area sumur tua itu. Kami melangkah cepat, menembus sisa-sisa kabut alas jati yang mulai menghilang, melompati pagar bambu yang hancur, dan langsung masuk ke dalam pondok melalui pintu dapur. Suasana di dalam pondok terasa berbeda. Udara dingin yang pekat dan bau kemenyan yang menyesakkan dada selama berhari-hari ini telah lenyap, digantikan oleh hawa kosong yang hambar. Namun, tempat ini tetap tidak terasa aman bagi kami. "Don, masukkan barang-barang yang penting saja ke dalam tas. Laptop, dompet, dokumen skripsi. Sisanya tinggalkan," perintahku sambil terengah-engah. Doni mengangguk cepat. Dengan gerakan panik, ia menyambar tas ransel kami dan memasukkan apa saja yang bisa diraihnya. Sementara aku mendudukkan Rian di sofa ruang tengah, memberinya minuman dari botol air yang tersisa. Rian hanya diam, menatap tangannya yang masih menyisakan noda lumpur hitam dengan pandangan kosong. Saat Doni sibuk berkemas, mataku kembali tertuju pada lemari pakaian tua yang menggeser. Pintu rahasia di baliknya masih terbuka lebar, memperlihatkan kegelapan ruangan 2 kali 2 meter itu. Di lantai ruang tengah, buku catatan hitam milik Mbah Danu tergeletak begitu saja. Aku mendekati buku itu, berniat membawanya atau membakarnya agar rahasia ini tidak mencelakai orang lain. Namun, saat aku membungkuk untuk mengambilnya, angin tiba-tiba berembus dari arah dapur, membalik halaman buku catatan tersebut secara acak hingga berhenti di lembar paling akhir.
Goresan tinta hitam di halaman terakhir itu tampak masih baru, seolah baru saja ditulis beberapa saat lalu. Satu lingkaran telah putus, namun tanah ini tidak akan pernah melupakan darah yang telah mengalir. Siapapun yang membuka gerbangnya akan selalu membawa sedikit kegelapan bersamanya. Bulu kuduku kembali berdiri. Aku mengurungkan niat untuk menyentuh buku itu. Biarlah rahasia terkutuk ini tinggal bersama pondok ini. Dra, mobil sewaan sudah dikonfirmasi, tapi mereka hanya bisa menjemput di persimpangan jalan raya depan. Mereka tidak berani masuk ke jalur sini, kata Doni sambil menyampirkan 2 tas ransel di bahunya. Bagus, ayo kita pergi sekarang, jawabku. Kami memapah Rian keluar melalui pintu depan. Begitu melangkah ke halaman, aku berbalik untuk menatap pondok di belakang alas jati itu untuk terakhir kalinya. Bangunan tua itu berdiri kaku di bawah siraman cahaya matahari pagi. Pintu depannya terbuka lebar menantang siapa saja yang berani masuk kembali ke dalam perangkapnya. Kami berjalan kaki sejauh 0,5 kilometer, menelusuri jalan setapak yang becek, meninggalkan alas jati di belakang kami. Sepanjang perjalanan, tidak ada satupun warga dusun yang terlihat di luar rumah. Seolah mereka semua tahu apa yang baru saja terjadi malam tadi dan memilih untuk bersembunyi. Begitu sampai di persimpangan jalan raya, sebuah mobil minibus putih sudah menunggu. Sopirnya, seorang pria parubaya, menatap kami dengan heran melihat kondisi kami yang berantakan, penuh lumpur dan pucat pasi. Dari pondok depan makam itu, Mas? Tanya supir itu saat kami memasukkan barang ke bagasi. Iya, Pak, jawabku pendek, enggan memperpanjang cerita. Supir itu menggeleng-gelengkan kepalanya sambil bergumam lirih. Untung kalian bisa keluar dari sana sebelum malam Jumat Kliwon besok. Mobil pun melaju, membawa kami menjauh dari dusun terkutuk itu. Di kursi belakang, Rian perlahan memejamkan matanya mencoba mencari ketenangan yang sempat terenggut. Kami semua berpikir bahwa teror ini telah sepenuhnya berakhir begitu kami melintasi batas dusun. Namun, kami keliru. 3 bulan telah berlalu sejak hari di mana kami melarikan diri dari pondok di dekat alas jati. Kami akhirnya berhasil menyelesaikan tugas akhir kami meskipun harus menyewa kamar kos harian di tengah kota yang bising untuk mengejar ketertinggalan. Uang deposit pondok itu tentu saja hangus, namun tidak ada satupun dari kami yang peduli. Nyawa kami jauh lebih berharga. Rian perlahan-lahan mulai pulih. Ingatan hitamnya tentang peristiwa di tepi sumur tua itu perlahan memudar, meskipun ia menjadi pribadi yang jauh lebih pendiam dan religius dibandingkan sebelumnya. Doni pun sudah bisa tertawa kembali. Walau ia bersumpah tidak akan pernah mau lagi mendaki gunung, berkemah, atau mendatangi tempat-tempat yang berbatasan langsung dengan hutan tua. Kami mengira jarak dan waktu telah berhasil memutus sisa-sisa kegelapan yang kami bawa dari alas jati. Hingga suatu malam, di pertengahan bulan Juli, saat hujan deras kembali mengguyur kota tempat kami tinggal, aku sedang terbangun di kamar kosku sekitar pukul 1:47 dini hari. Jam yang selalu membuat jantungku berdegup aneh sejak teror 3 bulan lalu. Suasana kosan sangat sepi, hanya menyisakan suara hantaman rintik air hujan pada atap kanopi. Ketika aku hendak beranjak ke kamar mandi untuk mengambil air wudhu, langkah kakiku mendadak berhenti dari arah bawah pintu kamarku. Samar-samar tercium sebuah aroma yang teramat menyengat. Aroma manis yang pekat bercampur bau tanah basah yang terbakar. Bau kemenyan. Tubuhku seketika kaku. Jantungku berdentum hebat menghantam rongga dada. Aku meyakinkan diriku sendiri bahwa ini hanyalah halusinasiku akibat trauma masa lalu. Namun, saat aku membalikkan badan untuk kembali ke tempat tidur, pandanganku tidak sengaja jatuh pada lantai semen di dekat pintu masuk.
Di bawah temaram lampu tidur yang kuning, terdapat sesuatu yang membuat darahku membeku seketika. Sebuah jejak kaki telanjang yang kotor oleh lumpur hitam pekat tercetak sangat jelas di atas lantai keramik kamarku yang putih bersih. Jejak itu masih basah, mengarah lurus dari balik pintu kamar menuju ke sudut tempat tidurku. Dan di atas meja belajar, tepat di samping laptopku yang tertutup, tergeletak sebuah anak kunci besi kuno yang berkarat. Kunci yang 3 bulan lalu telah kulemparkan ke dalam lubang sumur tua alas jati sebagai pengikat darah. Goresan tinta hitam di halaman terakhir buku Mbah Danu kembali terngiang di kepalaku. Kali ini terdengar seperti bisikan serak yang nyata di dalam kamar yang sunyi. Siapapun yang membuka gerbangnya akan selalu membawa sedikit kegelapan bersamanya. Aku perlahan menoleh ke sudut kamar yang gelap gulita di balik lemari pakaian. Dan dari dalam kegelapan itu, sepasang mata kosong yang cekung hitam tampak sedang menatapku balik dengan sunyi.